Karena ketika kita tidur, besok kita tidak tahu kita bisa bangun atau tidak, masih hidup atau tidak. Jadi kita membaca Shema Israel sebagai ucapan terakhir kita sebelum kita tidur. Dan minta perlindungan dari 4 malaikat menjaga dan Hashem. Ini desain awalnya di gereja-gereja Konstantinopel, Bizantium, dan sepertinya mayoritas ortodoks gitu ya. Jadi kalau di Indonesia orang Kristen membangun gereja model Bizantium ya sangat cakep ya. Lihat aja nih gambarnya, luar biasa cakep. Jadi ada kubah di tengah, kemudian 4 kerubim di keempat sisi, terus di luar ada 4 menara gitu. Orang Jawa juga punya 4 pelindung gitu ya, di agama Jawa ya, di kejawen, sedulur papat. Nah ternyata ada kemiripan pola ya. Sahabat Shalom, malam ini kita belajar tentang salah satu doktrin Yahudi Rabbinik. Jadi ada doktrin dari agama Yahudi tentang doa, yaitu doa kepada 4 malaikat penjaga. Nah, saya mencuplik dari salah satu seminar dari 3 agama, ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, dan dari Rabi Yahudi membahas tentang doa kepada 4 penjaga, yaitu malaikatnya. Nah, nanti akan saya uraikan dari mana numerologi angka 4. Nanti kalau ada perbandingan dengan ajaran Yahudi silakan. Kalau Anda punya sumber yang lain silahkan ya, sampaikan di kolom komentar. Tapi kali ini saya akan membandingkan dengan Yeskiel. Dan juga nanti akan saya tunjukkan simbolisme dari orang-orang Kristen sendiri memaknai 4 malaikat penjaga itu. Selamat menyimak. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang bisa mengembangkan channel ini dan memperluas wawasan bangsa kita. Tuhan yang hidup selalu bersama kita. Amin. Ya, saya sudah cuplikan di sini dari YouTube ya. Saya play ya. Pertanyaan ketiga, kenapa Yudaisme sebelum melakukan tefilah selalu menyebutkan Shema Israel sebanyak 3 kali? Ini saya luruskan, Shema Israel dibaca bukan sebelum melakukan tefilah, tapi di tengah tefilah. Karena Shema Israel itu adalah kalimat syahadat orang Yahudi. Ketika bayi Yahudi lahir, ayahnya akan menggendong lalu membisikkan, membaca Shema Israel di kupingnya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ketika orang Yahudi sudah di tengah ajal, sudah mau meninggal, dia harus mengucapkan Shema Israel. Karena ini kalimat syahadat untuk orang Yahudi. Orang yang konversi ke agama Yahudi pada akhirnya, selesai di mikvah atau dia masuk ke dalam kolam, dia akan membaca kalimat Shema itu. Dan Shema Israel dibaca bukan hanya 3 kali ya, dia dibaca pagi hari di Syacharit, dibaca di Mincha Ma'arif, dan untuk doa sebelum tidur, Kiryat Shema. Karena ketika kita tidur, besok kita tidak tahu kita bisa bangun atau tidak, masih hidup atau tidak. Jadi kita membaca Shema Israel sebagai ucapan terakhir kita sebelum kita tidur. Dan minta perlindungan dari 4 malaikat menjaga dan Hashem. Karena waktu kita tidur, roh kita biasanya itu bisa ke sana sini. Jadi kita harus meminta Hashem jaga, supaya roh kita tidak kemana-mana dan akhirnya hilang. Dan begitu roh itu balik, kita bangun pagi hari, kita mengucapkan Mode Ani Levanecha. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengembalikan jiwa kita. Lalu kita membasuh tangan, karena ada tradisi, ya ini tradisi Yahudi, kalau kita tidak cuci tangan itu biasanya suka ada iblis-iblis kecil di kuku kita gitu, keinginan berbuat jahat. Ya, jadi kita tunjukkan bahwa asal dari tradisi doa kepada 4 penjaga berasal dari ini ya, numerologi angka 4. Jadi numerologi angka 4, misal di sini ada, jadi di penglihatan Yeskiel itu di samping kerup-kerup ada 4 roda, 1 roda di samping seorang kerup, berarti kan ada 4 kerup. Jadi di sekeliling tahta itu ada 4 ya, ada 4 malaikat yang disebut kerub.
Nah, roda ini kelihatan seperti permata virus. Jadi keempatnya serupa, seolah satu di antara yang lain. Nah, gitu. Kemudian mereka berjalan ke 4 jurusan tanpa berbalik. Nah, masing-masing 4, jadi masing-masing kerup itu ada 4 muka. Ada yang seperti muka kerup. Muka kerup ini ada yang menggambarkan dengan binatang ya. Misalnya di sini digambarkan kayak lembu ini. Ini di kalangan Kristen Ortodok. Kemudian muka manusia. Nah, ini. Muka yang ketiga adalah muka singa. Nah, ini muka singa. Terus yang keempat muka Raja Wali. Nah, ini burung ya. Ini ilustrasi yang digambarkan orang-orang Kristen Ortodoks gitu ya. Oke, jadi satu tempat Tuhan, tahta Tuhan, kemudian di sekitarnya ada 4 kerup. Nah, itu konsepnya begitu. Nah, sekarang kita ke orang Kristen. Nampaknya orang Kristen juga memiliki konsep 4 roh penjaga, 4 kerup gitu ya. Misalnya di sini dalam arsitektur gereja, jadi ada kubah. Nah, kubah ini dianggap tahta Tuhan gitu ya. Nah, ini ada tahta Tuhan, kemudian ada 4 penjaga di sekelilingnya. Nah, ada 2 versi desain arsitek. Jadi ada arsitek yang menaranya satu bangunan dengan kubahnya ada yang terpisah. Ini saya contohkan dulu yang jadi satu ya dengan kubahnya ya. Ini dari kalangan Rusia, dari Moskow, Katedral Christ of the Savior Moskow. Nah, ada kubah kayak apa ini ya, bawang. Ini juga Sophia Assumption Cathedral Tobolsk. Nah, jadi ada menara utama kuning dengan 4 menara biru. Ini biru 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Terus nah ini juga 1, 2, 3. Satunya tidak kelihatan ya. Ini di mana ini? Dresden itu kalau nggak salah Jerman ya. Itu salah. Terus ini di Cina. Nah, ini Cina juga ada satu kubah gede, kemudian dikelilingi 4 menara. Cuman saya nggak kelihatan, ada foto yang lain nggak kelihatan. Siberia, yang ininya nggak kelihatan ya sayangnya, mungkin agak beda desain. Nah, ini juga Kazakhstan. Kubah utama dikelilingi 4 menara kecil. Ini satu bangunannya di Kazakhstan sorry. Di Yerusalem. Nah, ini juga satu kubah, 4 menara di samping. Nah, ini biasanya di depan ada kubah menara lagi ya, tapi ini beda untuk lonceng biasanya. Di Ukraina banyak sekali. Ya, ini saya download di Pushkin Rusia sama 4 menara. Kubah dan 4 menara itu intinya. Itu di Ortodok. Oke. Geneva, Swiss ya kalau nggak salah. Luxembourg. Nah, ini ada juga yang terpisah dari bangunan utama. Ini di Konstantinopel ya, di Bizantium, gereja-gereja Bizantium atau Romawi Timur. Nah, ini ada satu tahta Tuhan di tengah, bulat, kubah. Terus ada 4 menara di samping-samping. Ini di luar gedung ya, ada jarak agak jauh gitu. Nah, ini konsep 4 penjaga juga gitu ya. Nah, kalau kita melihat di dalam gereja Hagia Sophia, nah di sini ada 4 gambar 4 kerubim di sini. Kelihatan kan? Nah, ini. Jadi ini. Nah, mirip di salah satu penggambaran yang ini. Nah, ada 4 sayap, 6 ya ini ya. Nah, seperti itu. Jadi di dalam gedungnya ada 4 gambar kerubim. Nah, gitu. Ini 4 sisi ya ini. 1,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 lengkungan dari bangunan gereja. Saya cari dulu yang di dalamnya. Semoga ketemu. Oke. Nah, ini lebih jelas ini. Nah, ada 4. Ini 2 sayap menutupi badan, 4 sayap untuk terbang. Ini kerubim. Nah, ini kelihatan. Jadi ada 1, 2. Nah, ada Maria, Bunda Maria di sini. Nah, ini ya. Nah, di sini ada 4 penjaga. 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Jadi dari kubah ini Tuhan, 4 kerubim di samping-samping. Itu konsep dari ini lebih jelas ini. Nah, jadi konsep gereja-gereja Kristen itu ada kubah, nah, seperti ini. Jadi ada kubah di tengah, terus dikelilingi 4 kerubim. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing kerubim ditandai dengan 1 menara di luar, nyambung gitu ya, 4 sisinya. Ya, demikianlah penjelasan saya tentang doa kepada 4 penjaga. Jadi itu berasal dari ajaran Yahudi. Terus orang Kristen juga mengimplementasikan di dalam bangunan gereja. Jadi kalau Anda lihat 1 kubah dengan 4 menara, berarti itu gereja. Jadi ini desain awalnya di gereja-gereja Konstantinopel, Bizantium, dan sepertinya mayoritas ortodoks gitu ya. Jadi kalau di Indonesia orang Kristen membangun gereja model Bizantium ya sangat cakep ya. Lihat aja nih gambarnya. Luar biasa cakep. Jadi ada kubah di tengah, kemudian 4 kerubim di keempat sisi. Terus di luar ada 4 menara gitu. Ya, demikian penjelasan saya tentang numerologi 4, dan ternyata itu sangat erat berkaitan. Dan itu juga nanti kalau mau diteliti, orang Jawa juga punya 4 pelindung gitu ya, di agama Jawa ya, di Kejawen, sedulur papat. Nah, ternyata ada kemiripan pola ya. Jadi pancernya itu ya kita orang Jawa beranggapan nyawiji karo Gusti gitu ya, manunggal karo Gusti. Jadi ya ternyata agama Jawa dan agama Yahudi punya hubungan lah. Punya hubungan. Cuman yang beda adalah rohnya gitu ya. Rohnya berbeda. Kalau di agama Yahudi dan Kristen kan itu kerubim ya. Kerubim itu malaikat. Kalau di Jawa itu saudara kembar. Nah, itu perbedaannya. Makanya biasanya saya melakukan tes power gitu ya. Mana yang lebih powerful? Kerubim atau sedulur papat. Nah, itu asik. Jadi beriman itu asik kalau ada tes powernya. Siapa roh yang lebih berkuasa? Siapa Tuhan yang lebih berkuasa? Nah, gitu. Oke, demikian. Semoga menambah wawasan bagi Anda. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.